Yuk, bisa dimulai kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah pengendalian pencemaran laut. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Giovanni Ruli Putra, Dia Umi Valentina, Revaldi Sani Beta, Yesaya Emeraldi, Elsemion Fitra, dan Wira Aulia ingin mempresentasikan mengenai kebocoran pipa minyak Pertamina di Balikpapan. Topik diskusi kali ini terdiri dari 6 chapter. Yang pertama mengenai latar belakang, kemudian yang kedua adalah kronologi kejadian, yang ketiga adalah modeling genom, yang keempat adalah dampak yang timbul akibat dari kejadian ini, chapter 5 yaitu penanganan dampak, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang terjadinya kebocoran pipa minyak Pertamina di Balikpapan. Untuk lokasi kejadian, Balikpapan merupakan salah satu kota besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, Balikpapan sendiri terdiri atas daratan dan perairan, di mana garis pantai Teluk Balikpapan merupakan kawasan yang sensitif seperti kawasan pemukiman, hutan mangrove, kawasan industri, kawasan nelayan, dan pariwisata. Nah, kejadian yang terjadi yaitu kebakaran yang tak terhindari pada tanggal 31 Maret 2018, di mana terjadi suatu insiden tumpahan minyak atau oil spill serta kebakaran di perairan Teluk Balikpapan. Lokasi kejadian dari kebocoran minyak dan sebaran tumpahan minyak di perairan Balikpapan, di mana lokasi ini terjadi di Teluk Balikpapan dapat dilihat pada gambar berikut. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu ingin mengetahui kronologi kebocoran minyak di Teluk Balikpapan, kemudian ingin mengetahui bagaimana dampak kebocoran minyak di Teluk Balikpapan, lalu ingin mengetahui juga bagaimana penanganan dampak pencemaran minyak di Teluk Balikpapan. Baik, masuk ke chapter yang kedua yaitu kronologi kejadian, di mana tadi sudah disebutkan bahwa kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan terjadi pada tanggal 31 Maret pada pukul 2 WITA waktu Indonesia Tengah, di mana tumpahan minyak terdeteksi dan dilaporkan oleh petugas Pertamina. Sementara itu beberapa penduduk di pantai Balikpapan mencium bau minyak yang kuat tetapi tidak mengetahui sumbernya. Lalu pada pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah, Pertamina mengirim penyelam untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi pipa di bawah laut. Namun pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pencarian dihentikan karena akibat cuaca buruk di Balikpapan. Selanjutnya, nah pada pukul 11 WITA, 11 sudah mulai siang, itu terjadi ledakan api disertai dengan asap hitam pekat di dekat kapal Ever Jagger. Nah, lalu akhirnya pada tanggal 19 April 2018 mulai diketahui bahwa diangkatnya pipa pertama sepanjang 7 meter dengan berat 3,5 ton, dilanjutkan dengan pipa kedua sepanjang 18 meter berat 9 ton, diameter 20 inci pada keesokan harinya. Lalu pada tanggal 22 April, ketiga pipa diangkat ke atas kapal Sea Haven 2 untuk dibawa ke darat untuk diinvestigasi oleh penyidik Polda Kaltim. Ini bisa dilihat gambar pipanya yang patah atau bengkok. Nah, untuk patahnya pipa penyalur minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe di Penajam Pasar Utara ke Kilang Balikpapan akibat terseret jangkar kapal MV Ever Giant milik Power Metal Investment Ltd seberat 12 ton yang tersangkut di pipa penyalur minyak tersebut. Selanjutnya adalah simulasi genom. Kelompok kami menggunakan aplikasi genom untuk mengestimasi dari penyebaran oil spill di Teluk Balikpapan. Untuk menjalankan modeling kali ini, kita menggunakan data dari jurnal yang diketahui data angin rata-rata kecepatan angin rata-rata di Teluk Balikpapan sebesar 5,6 meter per sekon.
Lalu untuk arah anginnya mengarah ke barat, dan kita mengambil titik mula di bagian teluk karena di kejadian aslinya tumpahan minyak ini berada di Teluk Balikpapan. Lalu untuk jumlah tumpahannya ini sebanyak 40.000 barel, dan dengan waktu tumpahan dimulai dari tanggal 31 Maret hingga tanggal 2 itu terhitung 3 hari. Dan berikut adalah penyebarannya menggunakan aplikasi Genome. Selanjutnya adalah dampak yang timbul dari kebocoran pipa minyak Pertamina. Yang pertama dari dampak lingkungannya adalah pasir atau tanah yang terkontaminasi minyak seluas 12.145 meter kubik di Kota Balikpapan dan 30.156 meter kubik di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selanjutnya adalah jejak minyak di pasir pantai, vegetasi pantai, muara sungai, biota, batu karang, termasuk di pemukiman warga. Selain itu juga ia berdampak pada luasan area ekosistem mangrove. Kira-kira area ekosistem mangrove yang terkena dampak adalah kurang lebih 34 hektar dengan 6.000 tanaman dan 2.000 bibit mangrove di Kampung Atas Air Margasari. Selanjutnya juga menyebabkan 1 ekor pesut mati dan hewan laut terpapar minyak. Selain itu, ia menyebabkan 4 terumbu karang rusak di Balikpapan, yaitu di bagian Pulau Balang, Janebora, Tanjung Batu, dan Tanjung Jumpai. Ya, selain juga menimbulkan dampak sosial, dampak lingkungan juga kebocoran ini juga menimbulkan dampak sosial ekonomi, di mana dampak tersebut di antara lainnya adalah 3 kapal yang terdiri dari kapal 1 MV, motor vehicle yang milik Everjazz terbakar. Selain juga ada 2 kapal nelayan yang terbuat dari kayu juga terbakar. Karena tumpahan minyak itu juga sebanyak 162 nelayan tidak dapat melaut karena memang tidak ada tangkapan yang dapat diambil. Selain itu budidaya rumput laut dan kepiting juga tidak dapat dimanfaatkan kembali karena semuanya sudah terkontaminasi minyak. Hasil yang sudah siap dijual, mereka tidak dapat menjualnya. Nah, menurut Vanda Mutia Dewi, Direktur dari Eksekutif Green Economic Indonesia, dengan menggunakan metode valuasi lingkungan, kerugian minimum yang ditimbulkan dari dampak tersebut adalah mencapai sekitar 8,2 miliar dolar. Itu pun dampak minimum. Estimasinya masih bisa lebih besar lagi. Nah, untuk dampak dari K3 sendiri juga diketahui bahwa 5 orang tewas karena juga terbakar. Dan walaupun masih ada yang kena luka bakar. Selain itu, warga sekitar yang terkena dampak di dekat rumahnya mencium bau minyak itu terancam kanker, dan juga selain gejala awalnya yang mereka mulai rasakan adalah mengeluh pusing dan mual. Berikutnya merupakan penanganan dampak dari kebocoran pipa minyak Pertamina di Balikpapan. Next. Dalam penanganan kebocoran minyak ini terdapat beberapa metode yang dilakukan. Salah satunya adalah menggunakan oil boom. Oil boom ini disebarkan di daerah di perairan yang terkena dampak dari tumpahan minyak, khususnya di sekitar area jeti. Oil boom ini berfungsi untuk melokalisasi ceceran minyak di permukaan air sehingga tidak menyebar lebih jauh. Dari gambar dapat dilihat berikut merupakan arah persebaran dari penggunaan oil boom. Next. Kemudian setelah menggunakan oil boom, minyak yang telah terkumpul tersebut disedot menggunakan oil skimmer. Penggunaan oil skimmer ini diutamakan
digunakan di perairan yang di area lepas pantai atau di sekitar jeti, sedangkan di area dekat pantai menggunakan vacuum truck. Kemudian selain itu juga menggunakan absorben, namun pengumpulan minyak yang diserap oleh absorben ini dilakukan secara manual. Next. Berikut merupakan salah satu upaya penyedotan minyak yang telah dilakukan oleh PT Pertamina RU 5 dengan menggunakan oil boom. Kemudian salah satu tindakan lain yang juga dilakukan adalah dengan pengarahan aparat dan relawan dalam pembersihan lingkungan di sekitar pantai. Untuk pembersihan pantai dilakukan secara manual, mengingat cara tersebut merupakan cara yang lebih efektif. Next. Terus bagaimana dengan penanganan dengan dampak sosial yang ditimbulkan dari tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan ini? Nah, dalam programnya Pertamina memberikan santunan kepada keluarga korban jiwa sebesar 200 juta rupiah dan juga memberikan beasiswa pendidikan bagi keluarga bagi anak-anak mereka. Selain itu juga nelayan terdampak juga akan diberi subsidi berupa jaring, bubu, dan lain-lainnya sesuai dengan keperluannya. Nah, selain itu juga ada kompensasi bagi nelayan yang tidak dapat melaut selama 3 hari. Nah, besarnya untuk kompensasi itu sebesar 200.000 per harinya. Nah, selain juga ada kompensasi kepada pembudidaya yang tidak dapat menjual hasil budidayanya tadi. Selain itu juga terdapat beberapa dari corporate social responsibility yang mana membuat posko medis dan pembagian masker, lalu menyediakan alat-alat kebersihan serta pembangunan dapur umum, lalu membuat renovasi dari ruang kelas PAUD, dan menyediakan alat-alat kesehatan serta dengan peningkatan keterampilan melalui kader atau program pelatihan. Berikut dapat dilihat gambar petugas Pertamina yang mengecek kesehatan warga yang terdampak, lalu renovasi kelas PAUD, dan pengecekan kadar gas level. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada kasus oil spill Balikpapan ini dapat disimpulkan bahwa oil spill Balikpapan diakibatkan oleh jangkar kapal yang tersangkut pada pipa milik Pertamina sehingga mengalami kebocoran. Kejadian ini menyebabkan kebakaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak kepada satwa laut endemik pesisir Teluk Balikpapan. Selain itu juga PT Pertamina ini bertanggung jawab untuk menangani kasus oil spill ini, diantaranya dengan cara mengerahkan timnya untuk membersihkan minyak dengan oil boom, oil skimmer, dan penyedotan. Untuk penanganan dari dampak sosialnya sendiri dan kesehatan, PT Pertamina ini melakukan beberapa program sosial yang dapat membantu masyarakat. Selain itu juga dibantu oleh aparat dan pemerintah daerah dalam menangani oil spill dan pembersihan secara manual. Baik, terima kasih sekian dari pemaparan kelompok 2 mengenai oil spill di Balikpapan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Terima kasih. Cut.